Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah tentang seorang pemuda yang disebut sebagai Ashabul Ukhdud. Dan kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Buruj, dan juga diriwayatkan oleh sahabat Nabi Syuaib radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman dulu ada seorang raja yang begitu sangat zalim kepada rakyatnya. Dan raja ini memiliki tukang sihir, sehingga tukang sihir ini menjadikan raja itu disembah oleh rakyatnya. Ketika seluruh penduduk negeri itu tidak ada lagi yang beriman kepada Allah, seluruh penduduk negeri itu beriman kepada raja, maka hari demi hari tukang sihir ini beranjak ke masa tuanya. Lalu tukang sihir ini berkata, "Wahai raja, bagaimana kalau kita cari pengganti diriku agar engkau tetap bisa berkuasa dan engkau tetap disembah oleh rakyatmu?" Maka sang raja setuju. Lalu dia melakukan sembara, siapakah pemuda yang ingin berguru kepada tukang sihir ini. Lalu dicarilah pemuda-pemuda cerdas. Dapatlah seorang pemuda yang ingin belajar sihir dan menggantikan tukang sihir yang tua ini. Lalu pemuda ini ketika belajar sihir kepada tukang sihir tersebut, dia berjalan dari rumahnya menuju kerajaan. Di pertengahan jalan dia menemukan seorang pendeta, seorang yang mempelajari ilmu agama, mempelajari kitab Injil. Karena kisah ini sesudah Nabi Isa diangkat ke langit, dan ini sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Ketika melihat pendeta ini beribadah di tempatnya, pemuda ini terkagum, begitu dahsyat ibadah pendeta ini. Lalu dia menjumpai pendeta tersebut dan berkata, "Apa yang sedang engkau lakukan, wahai pendeta?" Maka pendeta ini menjawab, "Aku sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala." Padahal ketika itu di negeri Yaman itu tidak ada lagi orang yang menyembah Allah. Seluruhnya telah menyembah raja tersebut. Tetapi setelah belajar kepada seorang pendeta, pemuda ini tetap pergi ke kerajaan untuk belajar sihir kepada tukang sihir sang raja. Setelah hari demi hari berlalu, pemuda ini pun merasakan bahwa ilmu yang betul adalah ilmu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah kepada kisah di pertengahan jalan ada sebuah binatang yang sangat besar, dan jalan ini tidak diberani dilewati oleh orang-orang penduduk negeri Yaman. Ketika itu dia membuktikan sendiri, dan dia mengambil batu yang sangat kecil. Dia berikrar, kalau seandainya batu ini mampu membunuh hewan yang sangat besar itu, maka ilmu yang diajarkan oleh pendeta tersebut adalah ilmu yang benar, ilmu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau batu yang kecil ini tidak mampu membunuh hewan buas itu, maka yang betul adalah ilmu tukang sihir. Lalu dia melempar batu yang kecil itu kepada binatang yang sangat besar itu. Qadarullah, atas ketetapan Allah, binatang yang sangat besar itu pun mati. Lalu tertanamlah di dalam hatinya bahwa yang betul adalah ilmu seorang pendeta yang betul-betul mensucikan dirinya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hari berlalu, sahabat dakwah istiqomah, maka orang-orang mulai mengetahui karomah daripada pemuda ini. Sampai ada seorang menteri daripada kerajaan, dia buta dan dia ingin disembuhkan matanya. Dia menjumpai pemuda tersebut dan berkata, "Wahai pemuda, aku telah mendengarkan berbagai karomah dirimu, maka aku membawa sekeping emas, tolong sembuhkan mataku." Lalu pemuda ini berkata, "Aku tidak mampu menyembuhkan matamu," kata pemuda ini. "Tapi yang mampu menyembuhkan matamu adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau engkau ingin beriman kepada Allah, akan aku doakan supaya matamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka menteri ini pun beriman kepada Allah. Setelah beriman kepada Allah, pemuda ini pun berdoa kepada Allah. Lalu menteri ini pun dapat melihat kembali dunia ini. Masya Allah.
Setelah menteri ini dapat melihat keluargaku tercinta, dia kembali ke kerajaan, dan sang raja pun merasa heran. Setelah sekian lama menteri ini buta, lalu hari ini dia masuk ke kerajaan dengan dapat melihat. Lalu raja ini berkata, "Wahai menteriku, dulu engkau buta, tapi sekarang engkau dapat melihat. Siapa yang telah menyembuhkan matamu?" Maka menteri ini mengatakan, "Yang menyembuhkan mataku adalah pemuda yang engkau utus untuk belajar sihir kepada tukang sihirmu." Maka raja ini pun bergembira. Dia merasa pemuda ini telah berhasil menguasai ilmu sihir yang diturunkan kepadanya. Lalu dia memanggil pemuda ini. Dia panggil ke kerajaannya, dan dia tersenyum ketika melihat pemuda itu datang ke kerajaannya. Dia berkata, "Sungguh engkau telah berhasil mempelajari ilmu sihir yang diturunkan kepadamu." Maka disinilah keluargaku tercinta. Ketika kita betul-betul beriman kepada Allah, kita tidak boleh menyembunyikan tauhid kita, walaupun di hadapan pemimpin yang zalim, walaupun konsekuensinya adalah kita akan dibunuh. Tetapi pemuda ini mengatakan, "Aku beriman kepada Allah, aku menyembah Allah, dan yang menyembuhkan orang-orang yang aku sembuhkan itu hanyalah karena aku berdoa kepada Allah." Maka raja ini murka, raja ini marah. "Berarti engkau tidak menyembah aku," kata raja ini. "Tidak, aku tidak menyembah engkau, aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka disinilah raja yang begitu zalim ini murka, sehingga dia mencari dari mana pemuda ini belajar agama sehingga bisa menyembah Allah. Maka ditemukanlah pendeta tadi yang mengajarkan pemuda ini. Dalam riwayat, pendeta ini hadirin, kepalanya digergaji sehingga dia meninggal dunia. Dan menteri yang sudah beriman kepada Allah itu disuruh kembali menyembah raja, tetapi dia tidak mau. Lalu menteri ini pun digergaji kepalanya. Begitulah dulu orang-orang mempertahankan tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kemurkaan raja ini, karena keangkuhan dan kesombongannya, dia pun ingin menyiksa pemuda ini. Lalu dia menyuruh pelayannya untuk membawa pemuda ini ke atas gunung, sehingga nanti dilemparkan dari di atas gunung. Ketika mereka sampai di atas gunung, pemuda ini berkata kepada Allah, "Hasbunallah, cukup Allah penolong kepadaku." Maka Allah menjadikan gempa di sekitaran gunung itu, sehingga para pelayan terlempar dan tersungkur ke bawah gunung. Lalu pemuda ini sehat, pemuda ini selamat. Dan begitu bagusnya, begitu dahsyatnya, dia menjumpai kembali raja tersebut. Dia tidak lari, dia jumpai kembali raja tersebut. Lalu dia mengatakan, "Aku belum mati, karena sesungguhnya kematian hanya milik Allah." Lalu raja ini lebih murka. Dia menyuruh pelayannya untuk membawa pemuda ini ke tengah lautan, lalu lemparkan pemuda ini di tengah lautan sehingga dia mati dengan mati yang begitu sangat menyakitkan. Ketika sampai di tengah lautan, dia berkata kepada Allah, "Hasbunallah, cukup Allah penolong bagiku." Maka Allah menjadikan air laut itu terombang-ambing sehingga seluruh pelayan tersungkur ke lautan dan pemuda ini masih selamat. Lalu dia kembali kepada raja. Dia tidak lari, dia tidak takut kepada raja yang zalim itu. Raja ini murka. Tetapi disinilah keluargaku tercinta. Ketika dia harus menanamkan kembali tauhid kepada seluruh penduduk negeri Yaman, dia harus merelakan dirinya dipanah dan dibunuh oleh raja tersebut. Lalu dia berkata, "Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuh aku kecuali engkau mengambil anak panahmu, lalu engkau berkata, 'Bismillahi Rabbi gulam.' Kalau engkau mengatakan ucapan itu, engkau mampu untuk membunuhku. Tapi syaratnya, besok pagi engkau kumpulkan seluruh penduduk negeri Yaman dan panahlah diriku, sehingga aku akan meninggal dunia." Maka karena keegoisan raja ini, dia tidak peduli lagi apa yang diucapkan oleh pemuda itu. Dia berkata, "Baiklah, aku akan kumpulkan seluruh penduduk negeri Yaman dan aku akan membunuh dirimu." Keesokan harinya, seluruh penduduk negeri Yaman itu pun berkumpul hadirin. Lalu pemuda ini digantung di salah satu kayu.
dan raja ini pun telah mengambil panahnya dan siap membunuh pemuda tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang raja? Dia mengucapkan yang telah diajarkan oleh pemuda tersebut sambil mengambil anak panahnya. Dia berkata, Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Tuhan pemuda itu. Maka dia melepaskan panahnya tepat di jantung pemuda tersebut, sehingga pemuda itu pun meninggal dunia. Tetapi bukan sampai di situ ceritanya. Yang lebih dahsyatnya, ketika seorang raja mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, seluruh penduduk negeri Yaman berkata, Rabbi gulam, kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Karena mereka mendengarkan keluar dari lisan seorang raja yang mengaku Tuhan, bahwa dia mengatakan ada Tuhan yang lebih tinggi daripada dirinya, yakni Tuhannya pemuda itu. Sehingga sang raja lebih murka ketika melihat seluruh penduduk negeri Yaman beriman kepada Allah. Maka disinilah hadirin, ketika seseorang mempertahankan keimanannya, maka ada sesuatu yang akan Allah uji di dalam dirinya. Dan ini diabadikan di dalam surah Al-Buruj, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Siapakah mereka? Pelayan-pelayan raja yang membuat parit dan memasukkan api yang begitu besar ke dalam parit. An-nari zatil waqud, yang dikobarkan api penuh kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka hanya duduk sekitarnya. Ketika api sudah membara, para petinggi-petinggi kerajaan duduk di sekitaran api tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'alu bil mu'minina syuhuda, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Mereka menyaksikan bahwasanya orang-orang yang telah beriman itu dilemparkan ke dalam api karena tidak ingin menyembah sang raja. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, tidaklah mereka menyiksa dan membakar orang mukmin itu kecuali mereka hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah Istiqomah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kisah ini menggugah hati kita untuk tetap mempertahankan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah, semoga kita semua mendapatkan potensi dari apa yang dimiliki oleh pemuda yang diceritakan dan diabadikan dalam hadis Nabi yang kita sebut sebagai kisah Ashabul Ukhdud. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.